Kalau ada sengketa, selesaikan melalui jalur hukum, jangan di luar hukum. Kita punya Mahkamah Konstitusi, kita punya aparat hukum. Jangan di luar itu, karena kita negara-negara hukum tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh mengadu domba. Sebuah bangsa dapat mengalami kehancuran bila toleransi sosial, agama, dan budaya tidak mantap. Agama dipakai tidak untuk mengarahkan pemeluknya kepada hal-hal yang lebih baik. Orang memakai tasbih saja seakan-akan sudah Islam. Ini pembodohan. Muslim yang non-Arab itu pada umumnya tidak mampu mempelajari ajaran Islam dari sumber aslinya dalam bahasa Arab. Maka kebergantungan rumusan Islam dalam bungkus Arabisme itu tidak dapat dielakkan lagi. Walaupun ada sedikit gangguan, umpamanya karena banjir, karena alam tidak bersahabat, itu masalah kecil. Secara umum pemilu Indonesia luar biasa. Harus kita syukuri. Yang muda-muda harus mengerti betul persoalan bangsa berbasis data. Banyak membaca dan ikut terlibat membenahi negeri. Jadi aktivis itu harus, tapi nilai juga harus tinggi. Muhammadiyah telah mengisi otak masyarakat dengan ilmu, hati masyarakat dengan iman. Sekarang harus menggencarkan mengisi perut masyarakat dengan perekonomian. Jadi pemimpin itu sangat berat, tapi mulia dan menantang. Pelajari riwayat pendiri negara, agar tahu kenapa bangsa dan negara kita harus merdeka. Nasib Pancasila dimuliakan dalam kata, diagungkan dalam tulisan, dihianati dalam perbuatan. Tingkatkan kearifan lokal dan kearifan nasional. Semua pihak harus saling menerima. Pemerintah harus memahami betul rakyat Papua, memahami asal-usul dan kultur di daerah tersebut. Kalau kita kuat dari dalam, yang menunggangi tak akan berhasil. Kita masih kuat dari dalam. Harus dicegah dengan cara yang arif dan bijaksana, sehingga Papua dan Papua Barat kembali tenteram di bawah NKRI. Saya sebagai orang tua, siapa yang berkunjung ke sini, saya terima dengan baik sebagai orang tua, dan tadi saya sampaikan kepada Cawapres, bahwa nanti kalau terpilih, jadilah Cawapres rakyat Indonesia. Jika orang hendak berbicara tentang masalah integrasi nasional, pengetahuan sejarah Indonesia yang memadai sangat diperlukan. Tentu semua pemangku kepentingan tidak perlu menjadi ahli sejarah. Tetapi cukup memahami tonggak-tonggak sejarah utama dalam perjalanan bangsa dan negara ini. Hubungan Bung Karno dan Bung Hatta pernah renggang, tetapi tidak pernah putus. Keduanya adalah negarawan dalam caranya masing-masing. Keduanya pembela gigih persatuan nasional, dan musuh besar bagi penganut mazhab pesantren nasional, jika memang gejala itu dirasakan, yang bisa menghancurkan bangsa dan negara ini. Abad medsos, media sosial, adalah abad yang syarat dengan kegaduhan dan huru-hara. Di samping banyak pula sisi positifnya, jika digunakan oleh manusia beradab dan lapang dada. Di tangan manusia tuna adab dan sesak dada, medsos dijadikan sarana untuk mengumbar kebencian, sakit hati, dan dendam kesumat.
Jangan diajak lagi organisasi Muhammadiyah itu untuk pro ini, pro itulah. Menurut saya noulah. Tidak sehat. Apalagi Muhammadiyah itu masyarakat sipil yang menopang keberadaan bangsa dan negara ini sejak ratusan tahun yang lalu. Bodohnya ulama itu kalau mau jadi rebutan para capres. Kenapa mereka, ulama, mau jadi mainan politik? Seharusnya ulama itu kan jadi penjaga moral, penjaga persatuan dan penjaga hidup yang bermartabat, kan begitu perannya. Itu sama saja menggadaikan eksistensi mereka sendiri. Ya, isi dakwah itu yang sejuk dong, yang damai, yang membangun kesadaran manusia. Jangan menghina dengan berbagai hoaks, pakai ujaran kebencian dan segala macam. Itu menurut saya tidak beradab. Jika ingin menjadi pengusaha, maka jadilah pengusaha besar sekali. Kalau jadi pemikir, pemikir besar sekali. Kalau kita melihat ke dalam, kita sudah tenang sekali. Tapi kalau kita lihat bangsa secara keseluruhan, kita tidak semakin baik. Ratap tangis tidak akan menyelesaikan masalah. Dunia harus diubah dan bukan ditangisi. Islam yang damai, Islam yang konstruktif, dan Islam yang mengayomi bangsa ini dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama dan lain-lain. Itu Islam yang benar. Keislaman harus satu nafas dengan keindonesiaan dan kemanusiaan. Jadikanlah politik untuk menegakkan keadilan, bukan mata pencaharian. Harus mampu bergaul dengan siapa saja, bahkan yang mengaku tidak beriman. Lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar dimanapun. Saya berharap masyarakat Indonesia sadar bahwa pemerintah tidak jahat. Maksudnya baik, negeri ini memang sedang susah. Mari kita bersama mengatasi hal ini. Kemerdekaan itu mahal, jangan disia-siakan. Bangsa ini harus lebih kerja keras lagi, jangan larut dalam ketidakpastian. Ya pokoknya bangun budaya kearifan. Kearifan itu penting, pakai bahasa hati. Terutama pejabat publik ya, sehingga tidak menimbulkan pro kontra, kontroversi, itu saja. Jadi, amal syalah itu sesungguhnya peradaban yang manusiawi, peradaban berwajah asri, adil, berlapang dada. Jadi, amal itu bukan hanya sekedar memberikan infak di masjid. Planet bumi ini tidak hanya dimonopoli oleh orang Islam, orang tidak beriman saja boleh tinggal di sini. Saya berharap kepada keluarga besar Muhammadiyah, dari pusat sampai ranting, supaya menjaga amanat. Kita perlu pelihara untuk kepentingan kemanusiaan sesuai pesan agama. Janganlah membajak Tuhan untuk kepentingan politik. Al-Quran memberi optimisme. Tuhan tidak netral sepanjang sejarah. Ada intervensi Tuhan kepada kelompok tertentu. Tuhan berpihak kepada orang-orang yang mau bekerja keras dan berusaha. Kalau tidak belajar, Tuhan diam, tidak berpihak. Selama matahari masih ada, harapan itu masih ada. Kalau Anda hidup, jangan hidup kepalang tanggung. Sekarang, Anda orang terdidik semua. Saatnya berpikir radikal, tapi dengan data yang kuat dan jelas. Berpikir itu melelahkan.
tapi akan menghindari dari pikun. Otak manusia jika dibiarkan menganggur, maka akan rusak. Mengurus Muhammadiyah itu sungguh melelahkan. Tapi jika niatnya benar, sungguh membahagiakan. Muhammadiyah 1 abad membantu bangsa dan negara. Tapi ketika kondisi negara tidak baik seperti saat ini, tidak cukup hanya dengan membantu. Berkemajuan adalah memperbanyak kawan dan meniadakan musuh. Di semua unit peradaban, minoritas yang berkualitas adalah penentu. Banyak membaca, banyak merenung, banyak menulis. Rendah hati adalah refleksi dari iman. Janganlah kita berlama-lama berada dalam iklim ketidakpastian masa depan. Sebab itu berarti kita membiarkan bangsa ini berkubang dalam proses pembusukan sejarah. Sungguh memalukan dan melelahkan. Kita kehilangan hati nurani, lumpuh. Dalam survei-survei, dalam penelitian-penelitian itu, lembaga paling korup justru lembaga yang ada di Senayan. Yang kedua kejaksaan. Yang ketiga kepolisian. Kepolisian agak naik sedikit. Lebih baik, saya nggak tahu. Sekarang sudah terlambat, tetapi kesadaran muncul. Tidak semata-mata dengan pendekatan keras, tetapi harus dilakukan dengan bahasa hati. Pelajaran agama harus efektif, mengedepankan rasa dan etika. Selama ini agak kering, karena hanya mengandalkan masalah otak. Pendidikan multikulturalisme semakin penting dalam era ini. Tekankan terus, agar tidak mengkhianati Sumpah Pemuda. Karena virus intoleransi itu muncul karena mungkin ada rantai pendidikan yang terputus. Contoh kecilnya, kalau ada seorang murid di sekolah itu sudah merasa tidak nyaman bersama dengan murid lain yang berbeda agama dengannya. Bangsa ini memang plural, itu sebuah keniscayaan yang harus diakui. Jadi jangan sampai virus itu dipakai untuk merusak kebangsaan. Indonesia perlu secepatnya melahirkan para politikus yang berwawasan luas, berintegritas, berlapang dada, dan siap menyatakan talak 3 terhadap segala sesuatu yang berasal dari kultur sumbu pendek, yang salah satu karakternya adalah rabun ayam. Jauh sebelum Indonesia merdeka, hampir 72 tahun yang lalu, para pendiri bangsa sudah berbicara tentang 2 kekuatan nasional kembar yang tidak bisa dipisahkan, nasionalisme politik dan nasionalisme ekonomi. Nasionalisme politik bertujuan untuk mengubah status bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka, dan cita-cita mulia itu telah tercapai dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tonggak 17 Agustus adalah deklarasi lahirnya sebuah negara baru di gugusan Kepulauan Nusantara, negara Indonesia merdeka, yang berdaulat penuh. Dengan kemerdekaan bangsa ini, nasionalisme politik tidak berarti telah rampung dengan tugasnya. Sama sekali belum. Karena untuk mengisi kemerdekaan bangsa, nasionalisme politik harus bergandengan dengan saudara kembarnya, berupa nasionalisme ekonomi. Bagi saya, kezaliman penguasa atas diri Bung Karno dalam keadaan sekarat itu adalah kejahatan kemanusiaan terburuk yang mengkhianati sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab.